Dari Jakarta terbang ke Surabaya. Cakep. Cakepnya mana dong, Bapak? Cakep. Cakep. Jangan lupa membawa oleh-oleh roti buaya. Cakep. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu asesor yang selalu aktif berkarya. Izinkan saya mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pantun agak maksa kayaknya ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam hari ini ya menjadi malam yang spesial ini. Karena ada tamu yang spesial juga ini ya yang telah hadir bersama-sama kita di sini. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Yusro. Ini gelarnya panjang banget ini Pak. Dr. Muhammad Yusro SPD MT MPD. Beliau ini dulunya sampai sekarang sih sebetulnya ya anggota atau pengurus BAN SM Pusat Bapak Ibu. Namun setelah di pusat ini saat ini kan sudah merger ya antara BAN SM dengan BAN PAUD. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pokja Dikdasmen ya Pendidikan Dasar dan Menengah BAN SM, dan sekaligus saat ini beliau juga selaku pembina BAN SM Provinsi DKI Jakarta. Betul ya Pak Yusro ya? Selamat malam Bapak, terima kasih telah berkenan hadir, menemani dan mendampingi kami pada malam hari ini. Mohon nantinya berkenan memberikan pengarahan kepada kami ya Pak Yusro ya. Bu. Ya Bu, insya Allah Bu Yosi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya yang saya hormati Ketua BAN SM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Nurpakih, teman-teman anggota BAN SM Provinsi DKI Jakarta, ada Prof. Supadi, Pak Fatkuri, dan Bu Nasmaini, serta teman-teman tim sekretariat. Alhamdulillah ada Mas Lukas, Mas Ade, Mas Bayu, Mbak Dinda, dan Mas Rian. Dan tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu asesor yang luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf ya telah mengganggu waktu rehatnya, supaya kita malam ini dapat berkoordinasi ya Bapak Ibu sebagai persiapan dalam melaksanakan kegiatan akreditasi tahap 2 terhadap 240 sekolah madrasah di Provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kata ini ya. Ini burung tekukur makan markisa. Matanya kabur, minum jadi berdua. Siapa tak bersyukur akan tersiksa. Sebelum dikubur, mari kita berdoa. Ini agak serem ini ya pantunnya ya. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik, lancar, serta memberikan manfaat dan keberkahan, terlebih dahulu mari kita awali ya kegiatan malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita simak sambutan laporan sekaligus mohon izin untuk berkenan membuka kegiatan kepada Ketua BAN SM Provinsi DKI Jakarta. Silahkan. Terima kasih Bu Yosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Yusro, SPD, MT, MPD. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah bisa bersama-sama kita di BAN SM Provinsi DKI Jakarta. Dan mohon maaf, baru sore tadi saya terpikir gitu, akan lebih greng gitu kalau ada Pak Yusro gitu kan. Makanya setelah jam 5 saya coba hubungi Bapak tanpa diskusi dulu dengan teman-teman anggota gitu. Bismillah, mudah-mudahan membawa manfaat yang baik buat kita semua. Yang saya hormati teman-teman anggota, Prof. Supadi, Ibu Sekretaris, Bu Yosi, Pak Fatkuri, Bu Nasmaini, Bapak Ibu asesor yang luar biasa yang menjadi garda terdepan dalam kegiatan akreditasi khususnya di Provinsi DKI Jakarta, dan teman-teman sekretariat dari ada Pak Lukas,
selaku KPKK atau bendahara, Pak Mas Ade, Mas Bayu yang urusan IT atau data, dan Mbak Dinda serta Mas Rian yang selama ini teman-teman sekretariat luar biasa supportnya secara teknis dalam pelaksanaan akreditasi khususnya di Provinsi Jakarta. Pak Yusro, saya perlu laporkan di Ban SM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan hari ini ada 74 orang asesor aktif, Pak. Ya, ini yang insya Allah mulai besok 17 Juli sampai dengan sekitar 23-an Agustus, ya hampir 1,5 bulan, Bapak Ibu asesor ini akan melaksanakan visitasi terhadap 240 sekolah madrasah yang menjadi sasaran di tahap kedua. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar sehingga tuntas sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami di Ban SM Provinsi DKI Jakarta. Bahkan insya Allah setelah kemarin KPKK melakukan rapat koordinasi pembinaan bersama yang di pusat dengan Bu Indri itu KPA ya Pak ya, PPK ya, bersama PPK, kemudian dilakukan analisis anggaran, kemungkinan kita bisa menambah sasaran kurang lebih 6 sekolah barangkali yang nanti kita bisa lakukan di bulan September, dan insya Allah saat nanti dari pusat memberikan tambahan kuota visitasi yang seperti kemarin disampaikan oleh Pak Sekretaris Ban PDM, ada rencana untuk penambahan sehingga nanti insya Allah di bulan September, Oktober kita akan melakukan visitasi lagi untuk tahap yang ketiga. Bapak dan Ibu asesor, saya juga perlu laporkan kepada Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris bahwa Ban SM di pusat sudah bermerger dengan Ban PAUD PNF. Nanti insya Allah Pak Yusro akan memberikan informasi kebijakan yang paling update yang ada di pusat. Pak Yusro ini saat ini sebagai Kapokja, ya, sebagai Kapokja SM Ban PDM. Nanti kalau salah dibetulkan ya Pak. Kemudian beliau juga menjadi pembina di Ban SM Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan 4 orang pembina yang secara paralel nanti akan membina kita di Provinsi DKI, ada dari unsur SM dan ada juga unsur PAUD. Gitu ya. Jadi kita semuanya masih pada belum kenal, nanti pada saatnya, dan insya Allah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Yusro dari saat koordinasi bersama pusat, 2024, nah nanti baru mulai dilebur ya Pak ya. Itu barangkali yang saya bisa laporkan. Mohon arahan lebih lanjut terkait dengan informasi-informasi kebijakan, sehingga teman-teman asesor juga tahu apa yang terjadi di pusat, sehingga kalau ada pertanyaan nanti bisa memberikan informasi kepada stakeholder yang ada di Dinas Pendidikan maupun Kemenak. Yang terakhir Bapak, hari ini kami sengaja bersilaturahmi dengan seluruh asesor dalam rangka mengingat ulang gitu ya, bahwa sempat istirahat gitu, besok tanggal 17 mau lagi visitasi gitu, jadi kita mengingat ulang lagi supaya teman-teman asesor di sela-sela tugas pokoknya yang luar biasa bisa fokus kembali gitu. Bisa fokus kembali, utamanya barangkali memahami ulang ya, bagaimana instrumen-instrumen yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, bagaimana menyusun atau merumuskan rekomendasi yang benar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, barangkali nanti juga di pertemuan hari ini, Pak Patkuri juga akan memberikan pengingatan kembali, ya, setelah nanti Pak Yusro memberikan sambutannya.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon arahan lebih lanjut terkait dengan apa yang harus kita lakukan di Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya dengan seizin Bapak dan Ibu semuanya dan atas ridho Allah SWT, kegiatan pada malam hari ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Sekretaris. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakih yang telah memberikan laporannya sekaligus membuka kegiatan pada malam hari ini. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pokja Dikdasmen Ban SM sekaligus pembina Ban SM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Yusro SPD MPD untuk menyampaikan pengarahannya kepada kami. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Bu Yosi, Ibu Sekretaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya hormati Pak Ketua, Pak Nur Fakih, Ibu Sekretaris, Ibu Yosi, para anggota, ada Pak Fathuri, Prof. Supadi, Bu Nasmi ya. Kemudian juga teman-teman tim IT yang ada di Ban SM Provinsi DKI Jakarta, kemudian tim sekretariatan, kemudian juga yang saya hormati, saya banggakan, kawan-kawan asesor di Ban SM Provinsi DKI. Ya, ini banyak guru-guru saya di sini ya, para senior saya. Ada Pak Rubimin, ada Pak Sumarna, Pak Mutohar, ada Bu Surti, ya, ada Pak Ngadino. Nah, ini luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir pada malam hari ini, diganggu oleh Pak Fakih ya. Nanti kalau komplainnya ke Pak Fakih, bukan ke saya. Baik, Bapak dan Ibu, kawan-kawan asesor yang saya muliakan, seperti yang disampaikan saya Yusro yang kemudian ditugaskan oleh Kementerian pada periode yang kedua di Badan Akreditasi Nasional Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi disingkatnya Ban PDM, ya, Ban PAUD Dasmen, ya, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah. Ya, mungkin sama dengan Direktorat Jenderalnya ya, Direktorat Jenderal PDM ya, Pak Dr. Iwan Sahril kan sebagai dirjennya. Bapak dan Ibu, kawan-kawan asesor yang berbahagia, pada malam hari ini ada beberapa hal yang saya akan informasikan, tentunya yang kaitannya dengan kegiatan atau pelaksanaan akreditasi. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan perubahan aturan utama ya di dalam pelaksanaan akreditasi. Permendikbud 13 tahun 2018 itu sudah dianggap tidak berlaku, sudah tidak berlaku dengan terbitnya Permendikbud nomor 38 tahun 2023. Ya, jadi kita punya aturan baru yang kaitannya dengan akreditasi di satuan pendidikan PAUD Dasmen ya, yang tadi saya sebutkan adalah Permendikbud nomor 38 tahun 2023. Nah, di dalam Permendikbud tersebut cakupan akreditasi menjadi lebih luas, begitu ya. Selain menggabungkan dua badan akreditasi, maka cakupan akreditasi itu nantinya ya adalah untuk
satuan pendidikan anak usia dini, kemudian satuan pendidikan dasar dan menengah, dan program pendidikan kesetaraan. Ya, jadi nanti akan semakin luas ke depannya dan semakin banyak penugasan-penugasan akreditasi yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu asesor, gitu ya. Karena seiring dengan perubahan permen tersebut, maka mulai besok kami di pusat ini sudah memulai untuk melakukan evaluasi terhadap instrumen akreditasi yang selama ini kita gunakan, yaitu IASP 2020. Jadi IASP 2020 ini akan dikembangkan lagi dan berdasarkan amanah Permendikbud 38 tahun 2023, pengembangan instrumen itu harus sudah selesai di akhir tahun 2023. Sehingga kami di pusat ini bekerja ekstra cepat dan juga cepat dan juga harus teliti sekali, ya, karena kami diamanahkan oleh Permen, ya, kurang dari 6 bulan ini kami perlu untuk merevisi, mengembangkan instrumen akreditasi satuan pendidikan, sehingga nanti instrumen tersebut akan juga mengcover akreditasi untuk program pendidikan kesetaraan, termasuk untuk ya yang kita ketahui ya, untuk paket A, paket B, paket C, ya di dalamnya ada yang lain ya, seperti PKBM dan seterusnya. Jadi akan dilakukan juga upaya-upaya untuk menjadikan instrumen akreditasi ini menjadi lebih integratif dan lebih komprehensif. Itu yang pertama. Ya, jadi instrumen akan kita lakukan perubahan mengikuti aturan Permen yang terbaru. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kawan-kawan asesor, Bapak Ibu anggota, adalah bahwa ada ketentuan yang berubah juga ya, yang cukup signifikan pada Permen yang baru ini, yaitu sebagaimana disampaikan di pasal 8 terkait dengan kewajiban untuk akreditasi pertama kali, ya, sebagaimana ada di dalam Permen di pasal 8, Bapak dan Ibu, bahwa disebutkan satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan baru, gitu ya, wajib untuk mengajukan akreditasi untuk pertama kali kepada BAN paling lambat 2 tahun setelah mendapatkan izin pendirian. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya disampaikan bahwa satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin pendirian lebih dari 2 tahun wajib mengajukan akreditasi. Apa yang berubah dari ketentuan ini? Ya, sebagaimana yang kita ketahui, kalau di saat ini kita ada persyaratan indikator pemenuhan mutlak, ya. IPM-nya itu ini kan wajib untuk ada lulusan atau memenuhi seluruh tingkat, ya, memenuhi seluruh tingkat pada setiap jenjangnya, ya. Misalnya SD harus terpenuhi dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6, ya. Tetapi nanti pada saat
instrumen baru ini akan diberlakukan oleh kita, ya, maka ketentuan itu nanti akan kita revisi, Bapak dan Ibu. Ketentuan itu akan kita revisi sesuai dengan bunyi Permen yang terbaru, ya, bahwa setiap satuan pendidikan wajib untuk mengajukan akreditasi untuk pertama kalinya paling lambat 2 tahun setelah mendapatkan izin pendirian. Nah, ini nanti bisa dilihat perubahan ini, dan sambil menunggu revisi instrumen yang akan kita lakukan, maka kita menggunakan aturan yang sebelumnya kita susun dulu, ya, Pak Ketua. Pak Ketua, Ibu Siap. Sekretaris, dan Bapak Ibu Asesor. Kita masih menggunakan status quo, ya. Kita masih menggunakan aturan yang lama dulu, yang lama dulu, ya, tetap masih menggunakan indikator pemenuhan mutlak yang ada, ya, sampai kemudian ada aturan teknis dan surat edaran termasuk revisi instrumen yang berlaku untuk kemungkinan akan diberlakukan secara efektif di tahun 2024, ya. Semua aturan kemudian instrumen baru juga akan diberlakukan di tahun 2024, begitu. Kemudian hal berikutnya yang juga perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan BAN, kawan-kawan asesor, adalah terkait dengan rekomendasi, ya, rekomendasi yang ada di dalam Permendikbud 38 tahun 2023, ya. Di dalam Permendikbud tersebut, ya, dituliskan bahwa nantinya setelah dilakukan proses visitasi akreditasi, kemudian dilakukan penilaian terhadap satu satuan pendidikan, maka kita akan biasanya akan memberikan scoring, ya, memberikan nilai dan peringkat akreditasi untuk setiap satuan pendidikan. Ya, misalnya mendapatkan nilai 92 atau peringkat akreditasi A misalnya, atau pada level yang paling rendah. Level yang paling rendah itu misalnya nilai 70, ya, kalau tidak keliru 70 dengan tidak terakreditasi, ya. Tidak terakreditasi. Nah, kalau yang sebelumnya, Pak Fakih, Bu Sekretaris, Bapak Ibu anggota, dan teman-teman asesor, kalau yang sebelumnya ketika ada satuan pendidikan tidak terakreditasi, maka pada Permendikbud 13 tahun 2018 kita bisa memberikan rekomendasi pada tiga area. Sekolah tersebut dibina, sekolah tersebut digabung, atau sekolah tersebut ditutup, begitu, ya. Nah, di dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2023 ini, ya, maka catatan rekomendasi untuk sekolah tidak terakreditasi yang diberikan adalah rekomendasi perbaikan. Ya, jadi tahap catatan rekomendasinya rekomendasi perbaikan. Oleh karena itu, untuk sekolah yang tidak terakreditasi, mohon dengan sangat catatan dari para asesor itu memang harus lebih komprehensif, lebih dalam, begitu, ya, sehingga memang layak dikatakan sekolah tersebut atau satuan pendidikan sekolah madrasah itu tidak terakreditasi, sehingga ada catatan rekomendasi perbaikan yang diberikan asesor. Tentunya nanti akan disampaikan oleh BAN SM Provinsi kepada sekolah yang bersangkutan. Jadi catatan perbaikannya harus lebih komprehensif dan integratif. Nah, di dalam permen tersebut juga disebutkan, jadi kalau sekolah tersebut PT, kemudian diberikan rekomendasi perbaikan, maka sekolah tersebut diberikan
kesempatan kedua ya untuk mengikuti akreditasi ulang. Nah, kalau pada kesempatan yang kedua juga tetap tidak terakreditasi, baru kemudian diberikan rekomendasi berikutnya, apakah ditutup ya ataupun digabung dan seterusnya. Jadi di dalam permen ini memang lebih lengkap ya, sehingga kita tidak begitu keliru ya dalam menerjemahkan rekomendasi yang kita buat di lapangan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, khususnya teman-teman asesor, adalah bahwa sebagai garda terdepan kegiatan pelaksanaan akreditasi, maka kami dari pusat sangat mengharapkan kerjasama yang baik dari kawan-kawan tim asesor, ya, terutama yang kaitannya dengan penegakan norma dan kode etik pelaksanaan akreditasi. Ya, kami berharap bahwa kegiatan akreditasi yang dilakukan di satuan pendidikan, sekolah atau madrasah ini benar-benar kita kerjakan secara profesional. Ya, kita mencoba untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang berpotensi terjadinya tindakan pelanggaran norma atau kode etik ya yang dilakukan baik oleh asesor maupun oleh sekolah atau madrasah. Ya, beberapa kasus yang terjadi di beberapa provinsi besar itu sudah kami tindak lanjuti dengan pemberhentian asesor, termasuk pencabutan status akreditasi untuk satuan pendidikan yang telah teridentifikasi, dan setelah kami menurunkan komisi etik ke sekolah tersebut, maka kami memperoleh bukti yang kuat untuk kemudian diberikan sanksi terhadap satuan pendidikan ataupun asesor. Oleh karena itu, pekerjaan yang Sepertinya mental ya. Terputus tampaknya Pak Yusrol. sekolah madrasah yang kita cintai ini bisa menjadi lembaga yang profesional, menjadi lembaga yang disegani, menjadi lembaga yang berwibawa. Tentunya ke depannya beberapa diskusi yang kami lakukan, tadi pagi kami juga baru diskusi dengan pimpinan Beskap, yaitu Pak Nino, pimpinan-pimpinan pusat. Kami mendiskusikan terkait dengan pentingnya akreditasi, kemudian juga kami diskusikan terkait dengan otomasi akreditasi yang nanti akan melibatkan indikator mutu pada rapot mutu dan asesmen nasional. Ya, jadi kedepannya akreditasi akan benar-benar diperhitungkan oleh pemerintah ya berdasarkan amanah yang ada di dalam undang-undang dan peraturan menteri, dan akreditasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penjaminan mutu eksternal dan juga menguatkan sistem penjaminan mutu internal. Jadi di antara keduanya saling sinergi. Mungkin itu Pak Fakih, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu anggota, dan juga Bapak Ibu asesor, kawan-kawan asesor, beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa
kembali bertatap muka, ya tidak hanya bertatap maya ya Pak Iya, Fakih ya, siap, bisa siap. bertatap muka Siap, dengan siap Pak. Oh, kawan-kawan sekalian. oh di Jakarta sama-sama Jakarta. Iya, Depok mah saya deket Depok. saya home base saya di UNJ, mungkin juga banyak juga yang alumni UNJ ya, di situ juga ada guru saya tuh Profesor Supadi gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, tidak tidak bermalam-malam, Bapak Ibu juga punya aktivitas besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Pak Yusro atas pengarahannya. Ini luar biasa ya. PR berat dan tugas berat ini untuk pengurus pusat ini ya. Terkait dengan adanya perubahan akreditasi ya. Kita doakan bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang di pusat diberikan kesehatan ya. Amin. Dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menyelesaikan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik pula. Iya sih, Matur nuwun, PR Pak berat, pahala banyak judulnya. Amin. Masya Allah, amin. Barokah ya. Ada Bu Baik, terima Dr. kasih Pak Eryatun Yusro. juga. Selamat malam Bu Eryatun. Inji. Terima Mohon kasih. izin saya pamit ya. Ada Pak Monggo, Pak. Sunarto, Pak Oke. Yunus, Bu Rusda. Kemudian tadi saya intip ada Pak Adi Purwantoro. Dulu sahabat saya satu tim dengan Pak Adi ini menjadi asesor DKI juga. Semuanya Bapak Ibu, Pak Soekardi, Pak Abidin, Pak Nadikan, semuanya pamit saya. Terima Assalamualaikum. kasih, Ted. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Yusro. kasih, Terima kasih Pak semuanya. Yusro. Matur nuwun. Sehat selalu ya Bapak. Ya, Sehat-sehat, Prof. ya, terima kasih Bapak Ibu. Yusro. Baik Bapak Oh, Ibu, Yusro, demikian iya. tadi. Dia kan orang Bani ya. Betul, Bu. Ya Bu, orang ban Bu, tapi bukan ban besar Bu, ban beneran. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pengarahan dari Bapak Muhammad Yusro ya. Dan kita sudah mendapatkan informasi ya terkait hal-hal atau adanya perubahan tentang nantinya ya terkait dengan pelaksanaan akreditasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya ya Bapak Ibu ya, tentang penguatan materi oleh Bapak Fatkuri terkait akreditasi yang nantinya akan Bapak Ibu laksanakan terutama di tahap kedua ini. Untuk itu kepada Bapak Fatkuri kami silahkan. Monggo Pak. Bu, ya saya tambahkan penguatan materi Izin. untuk bapak-bapak, pendalaman materi untuk ibu-ibu. Terima kasih, Prof, atas pencerahannya. Baik, Penguatan bapak-bapak, apalagi ibu Pak. terima kasih Ibu Prof. Sekretaris Supadi. atas waktu yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Ban SM Provinsi Bapak Dr. Nur Fakih, Ibu Yosi selaku Sekretaris, Prof. Supadi, dan Ibu Nasma selaku anggota, Bapak Ibu Asesor, juga tidak ketinggalan yang saya banggakan, dan teman-teman tim IT serta sekretariat yang saya cintai. Izinkan malam ini, mungkin ini sudah agak larut ya, mudah-mudahan tidak lama paparan yang saya sampaikan. Jadi malam ini saya diberikan tugas oleh Pak Ketua untuk menyampaikan sebetulnya bukan materi ya, karena kita sifatnya hanya tadi Pak Ketua bilang mengingat ulang tentang bagaimana kita menyusun rekomendasi. Jadi materi ini kami anggap penting di tingkat Ban SM karena saat ini ya kebijakan Ban SM pusat itu sangat memberikan perhatian yang sangat lebih, perhatian yang sangat besar terhadap rekomendasi. Seperti yang sudah sering kita bahas bahwa rekomendasi ini ke depan akan dipublish dan rekomendasi ini juga nanti akan diakses oleh satuan pendidikan. Juga rekomendasi ini nanti akan menjadi bahan melakukan kerjasama antara Ban SM Provinsi dengan satuan pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya sebelum masuk ke teknis ya, berbagi
perspektif yang saya rujuk dari karyanya Colin Sherin, ya. Colin Sherin ini salah satu pakar ya di bidang manajemen yang menurut saya menarik. Saya coba kutip pikiran-pikiran pakar ini karena saya melihat banyak sekali sisi-sisi ataupun sudut pandang yang sangat sesuai untuk kita bisa pelajari. Kalau dulu kita pernah belajar tentang SMART recommendation yang biasa disampaikan oleh juga narasumber dari pusat juga Ban Provinsi yang mengutip dari Pak Suyanto juga, ini ada juga yang saya kira lebih komprehensif lagi yang disebut sebagai IS SMART recommendation yang dibuat oleh Colin Sherin ini, dan itu rupanya sudah cukup lama, 9 tahun lalu karya ini terbit. Jadi rekomendasi yang baik itu menurut Colin Sherin itu harus mencakup 7 pilar. Pilar pertama tentang isu, bagaimana rekomendasi itu harus berangkat dari sebuah definisi atas sebuah masalah yang ingin ditangani. Jadi kita sebagai seorang asesor itu mesti paham dulu ya, isu yang akan kita lakukan treatment itu sesungguhnya seperti apa. Kalau dalam konteks IASP, isu ini sebetulnya merupakan masalah yang bisa kita tarik dari butir yang nilainya rendah pada setiap komponen. Itulah poin penting yang mesti kita telaah, yang mesti kita bedah, yang mesti kita kemudian analisis lebih lanjut. Kemudian yang kedua menurut Colin Sherin itu adalah strategi. Strategi kalau kita coba melihat dalam perspektif IASP, terutama dalam konteks bagaimana BAN menuntut kita membuat rekomendasi yang baik, itu sesungguhnya terkait dengan bagaimana how ya, untuk menjawab atau menjelaskan mengenai how, strategi yang mesti dilakukan ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah itu mesti dirancang sebaik mungkin, seholistik mungkin. Tadi Pak Yusro menyebutkan istilah komprehensif dan integratif, sehingga langkah-langkah yang dibangun dalam rangka mengatasi masalah itu betul-betul bisa dirancang secara sistematik dan presisi ya, tepat sasaran seperti itu. Kemudian spesifik yang ketiga ya, rancangan dari sebuah rekomendasi itu harus spesifik ya. Ini juga sudah sering kali disampaikan oleh narasumber kita dari BAN SM Pusat, juga kita sendiri ketika melaksanakan PPDA dan seterusnya, bahwa rekomendasi yang baik itu adalah rekomendasi yang spesifik ya, sehingga gampang kita bisa mengukurnya ya. Karena kalau abstrak rekomendasi itu, maka bukan saja orang yang kita berikan rekomendasi tidak paham, tapi juga rekomendasi itu semakin tidak terarah. Oleh karena itulah maka pilar keempat itu ada yang disebut measurable, di mana rekomendasi itu kalau bahasanya Prof. Mukhlas itu harus doable, harus bisa dilaksanakan, bisa dan terukur gitu. Hasil-hasil yang atau output-output yang kira-kira dirumuskan itu kira-kira terlihat atau tidak, tampak atau tidak. Biasanya kalau kita ingin mengukur sebuah kinerja itu ada semacam indeks misalnya yang bisa kita tetapkan, ada misalnya target-target yang bisa nanti kita jadikan sebagai patokan ketika kita ingin melaksanakan sesuatu. Jadi ukuran-ukuran itu harus jelas. Kemudian attainable, itu rekomendasi itu di samping bisa dilakukan, juga harus jelas sumber dayanya. Kalau dalam kacamata kebijakan publik, kebetulan mohon maaf saya bidangnya kebijakan publik Bapak sekalian. Yang disebut sumber daya itu ada dua. Yang pertama adalah sumber daya manusia, ada orangnya yang kompeten, yang punya kualifikasi, punya kompetensi, paham akan masalah itu dan siap melakukan itu ya, punya kemampuan, juga punya kemauan untuk mengeksekusi itu. Kemudian yang kedua ada sumber daya finansial atau anggaran. Kita punya rekomendasi sebaik apapun ya, kita punya rekomendasi secanggih apapun, tetapi tidak ada amunisinya ya wassalam ya, ujung-ujungnya
mohon maaf ini malam Jumat kita ngomong amal, ikhlas beramal katanya. Ini saya mengutip statementnya Prof. Subadi katanya. Katanya Prof. Subadi ikhlas beramal Pak. Ini mohon maaf ini. Nah, jadi sebagus apapun sebuah gagasan, rekomendasi yang kita rancang, tetapi sumber daya anggarannya tidak ada, maka tingkat keberhasilannya itu akan sangat sedikit. Makanya sumber daya itu penting, sehingga rekomendasi itu attainable, ya, bisa dilakukan. Kemudian related, ya, bagaimana rekomendasi ini berhubungan dan bisa memecahkan sebuah masalah, ya, rekomendasi yang spesifik, rekomendasi yang apa namanya berangkat dari sebuah gagasan yang atau isu yang spesifik, ide yang spesifik, kemudian diramu melalui sebuah strategi yang baik, itu pasti kemungkinan besar itu akan bisa menyelesaikan masalah. Ini yang disebut dengan related. Kemudian timely, jadi rekomendasi itu harus juga mengukur apa namanya constraint waktu. Kira-kira ini kapan akan dieksekusi, kapan akan selesai. Kemudian kapan akan kita lakukan evaluasi. Kalau kita bicara dalam konteks evaluasi, saya kira Bapak sekalian itu pakar pendidikan semua di sini. Kita mesti tahu bahwa dalam evaluasi itu ada yang disebut sumatif, juga ada yang disebut formatif ya. Nah, timely ini merupakan salah satu apa namanya semacam pijakan kita untuk bisa mengukur tingkat keberhasilan sebuah rekomendasi yang kita berikan kepada satuan pendidikan ya. Dengan konseran waktu itu kita akan bisa melihat ya kapan kira-kira ini bisa dieksekusikan dan kapan kita bisa melihat hasilnya. Itu barangkali sebagai pengantar tentang rekomendasi ya, sekedar menambahkan dari materi yang biasa kita berikan begitu Bapak sekalian. Selanjutnya saya tidak masuk di sini, tapi saya akan masuk langsung ke slide ketiga. Menurut saya ini yang mesti kita ingat bersama ya. Yang saya sampaikan sebetulnya merupakan pengulangan dari materi-materi yang sudah pernah disampaikan oleh para narasumber ketika PPDA, kemudian oleh Pak Fakih juga pada saat pembekalan atau sosialisasi sebelum visitasi tahap 1, kemudian pada saat kita melakukan telaah rekomendasi dari teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan tidak bosan ya. Makanya saya cari cara bagaimana tidak bosan melihat atau menyimak materi ini. Saya tambahkan catatan-catatan di bagian kanan ini yang barangkali mungkin bisa sedikit banyak membantu kita semua untuk lebih memahami apa sih sesungguhnya yang dimaksud WOT ya dalam kaidah penyusunan rekomendasi yang diminta oleh PAN itu. Karena rekomendasi yang baik menurut PAN itu kan harus berangkat dari kaidah 3W1H. Yang pertama adalah WOT. Kalau kita baca di bagian kiri slide ini kan selama ini sudah berulang kali ya mungkin dibaca oleh Bapak sekalian. Saya hanya fokus ke 2 dan 4 ya. Yang diminta oleh PAN untuk menyusun rekomendasi dan bisa menjelaskan atau menjawab tentang WOT itu adalah seperti apa yang seharusnya dicapai oleh sekolah. Ya, kemudian yang keempat itu kondisi yang harus dicapai oleh sekolah. Jadi perintah dari WOT itu ingin meminta kita sebagai asesor untuk membuat semacam deskripsi tentang bagaimana seharusnya sekolah itu berada di level terbaik. Ya, namun menurut saya tambahkan di sini nanti, menurut saya akan lebih komprehensif kalau kita di dalam WOT ini, dalam kategori yang pertama WOT ini, sebelum menjelaskan kondisi ideal yang masih dicapai, itu bisa terlebih dahulu menyajikan data dan fakta mengenai kondisi sekolah madrasah berdasarkan butir yang nilainya paling rendah. Karena kita nggak bisa langsung sekonyong-konyong berbicara soal sesuatu yang ideal. Karena menurut saya sesuatu yang ideal itu sangat normatif begitu ya. Tanpa kemudian dilandasi oleh data-data yang bersifat empirik. Data-data yang bersifat empirik ini adalah data yang dihasilkan dari hasil riset dari hasil penggalian data atau laporan dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Ya, makanya WOT ini menurut saya step pertama yang mesti dilakukan adalah Bapak Ibu diminta untuk menyajikan data dan fakta tentang kondisi yang bermasalah di sekolah itu seperti apa berdasarkan komponen. Ya, komponen itu nanti di mutu lulusan misalnya ada 11 ya butirnya ya. Mana butir yang menurut Bapak sekalian rendah? Itu yang harus Bapak sekalian berikan perhatian.
Mohon maaf sekali. Dalam beberapa kali saya melakukan telaah itu, ada ternyata dari teman-teman yang memberikan sajian atau deskripsi sesuatu yang baik dari yang sekolah itu yang dideskripsikan. Padahal yang diminta itu adalah mencari masalah pada setiap komponen itu. Karena yang diminta adalah mencari masalah, berarti bukan sesuatu yang baik. Yang paling jelek itu yang harus kita soroti. Saya memberikan contoh misalnya SDX, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dihadapkan atau diperlihatkan dengan data seperti ini, misalnya di SDX itu butir 2, ya, butir 2 itu komponen mutu lulusan, itu skornya rendah, 1 atau 2, di sini saya cantumkan 2. 2 itu artinya belum konsisten menunjukkan perilaku religius sesuai ajaran agama dan kepercayaannya. Ini soal perilaku religius yang tidak konsisten di sekolah itu yang menjadi masalah pada komponen mutu lulusan. Ini misalnya ada data seperti ini, maka Bapak Ibu sekalian harus bisa menarasikan, mendeskripsikan tentang fakta yang terjadi di satuan pendidikan atau SDX itu di komponen mutu lulusan seperti apa, yang mencerminkan atau merefleksikan belum konsistennya perilaku religius siswa-siswa yang ada di sana. Yang Bapak Ibu narasikan itu bukan mengcopy paste pada level 2, tetapi data yang Bapak Ibu tarik dari hasil triangulasi yang kemudian merefleksikan situasi atau kondisi yang menggambarkan skor 2, ya, pada butir 2. Itu sesungguhnya yang diminta, sehingga tidak kita kenal istilah copy paste begitu, ya. Itu yang nanti mesti Bapak Ibu sekalian lakukan pada saat menjawab what. Nah, di bagian akhir di deskripsi catatan saya ini, saya tambahkan deskripsikan kondisi pada komponen mutu lulusan yang menggambarkan SDX berada pada situasi sesuai skor 2. Itu yang tadi saya sampaikan. Yang Bapak Ibu harus lakukan adalah bukan mengcopy paste level kinerja, ya, tetapi menarasikan, merumuskan sebuah rekomendasi untuk menjawab what berdasarkan data yang Bapak Ibu lihat yang merefleksikan kondisi sesuai pada situasi skor 2 di butir 2, ya. Dan jangan lupa di what ini juga Bapak Ibu harus sudah mulai membuat semacam korelasi mengkaitkan, maksud saya mencoba mengkaitkan dengan butir lain di komponen yang lain yang barangkali juga nilainya juga rendah dan kemungkinan atau dalam bahasa saya itu diduga memiliki keterkaitan dengan rendahnya butir 2 di komponen mutu lulusan. Jadi jangan lupa dalam setiap kali Bapak Ibu sekalian membuat rumusan rekomendasi itu harus selalu melihat butir yang rendah di komponen lain. Karena apa? Ada satu standar lain yang mesti kita patuhi adalah cross-cutting analisis itu. Cross-cutting itu memaksa kita untuk tidak melihat masalah secara parsial, tetapi melihat masalah secara komprehensif, di mana komponen mutu lulusan itu berkait erat dengan komponen proses pembelajaran, komponen mutu guru, juga manajemen sekolah. Oleh karena itulah, maka di sini untuk menjawab what itu di bagian akhir perlu dibuat statementnya, ya, dibuat statementnya dengan mengkaitkan butir lain yang menurut analisis Bapak Ibu memberikan kontribusi, ya, memberikan kontribusi terhadap timbulnya masalah kenapa butir 2 itu skornya 2. Itu yang mesti harus menjadi perhatian kita. Berikutnya, saya akan lanjutkan tentang why. Beberapa kali ketika saya punya pengalaman mengisi materi di daerah lain sebelum menjadi anggota BANP, ya, sebelum menjadi anggota DKI, kan saya juga pernah ditugaskan mengisi materi, ya, model-model beginilah di provinsi lain. Itu ada mispersepsi, ya, ada multitafsir tentang bagaimana menguraikan atau mendeskripsikan tentang why, ya. Ada yang mereka menjelaskannya overlapping dengan what, tetapi ada juga yang benar karena menyampaikan reason. Padahal kalau kita lihat di sini, Bapak sekalian, saya hanya meng-highlight yang nomor 3 di sini. Yang diminta dari why itu adalah alasan yang rasional. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah menjelaskan what tadi, ya, data dan fakta, ya,
Kemudian Bapak Ibu sekalian juga menyatakan apa yang seharusnya dilakukan sekolah, apa yang harusnya dimiliki oleh sekolah. Kemudian Bapak Ibu sekalian coba identifikasi butir lain di komponen lain yang rendah, yang berkontribusi terhadap munculnya masalah di situ. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian harus sertakan penjelasan berdasarkan kepada teori ataupun regulasi. Kan di bagian Word kan Bapak Ibu sekalian kan menjelaskan bagaimana seharusnya kondisi seperti apa yang ideal yang seharusnya terjadi pada sekolah. Maka apa yang Bapak Ibu narasikan tadi itu butuh yang namanya justifikasi. Justifikasi inilah yang disebut dengan reason yang mesti Bapak Ibu sekalian tambahkan sehingga what-nya ini terjawab. Sehingga what-nya ini itu tercermin di dalam rumusan rekomendasi yang bukan what. Sehingga why-nya itu terumuskan di dalam rekomendasi yang Bapak sekalian sampaikan. Jangan lupa why itu rupanya meminta kita untuk mengacu kepada teori ataupun regulasi. Jadi tidak salah kalau Bapak Ibu sekalian membuat rekomendasi itu ada perspektif yang Bapak Ibu sampaikan merujuk kepada teori tertentu atau regulasi tertentu karena memang diminta, ya. Ya, kaidah nomor 2 itu why itu meminta kita untuk menjustifikasi reason yang kita berikan, yang kita uraikan itu melalui sebuah teori, melalui sebuah regulasi yang memang Bapak Ibu sekalian pahami dan itu relevan untuk mendukung argumentasi kita ketika kita menarasikan kondisi ideal pada satuan pendidikan. Di bagian bawah saya contohkan yang tulisannya kecil ini tentang ini contoh bisa saja mungkin tidak sempurna. Saya kira di hadapan saya ini adalah pakar-pakar pendidikan, senior-senior saya. Jadi saya tidak ingin menggarami air laut. Ini hanya sebatas mengulang ingat aja bagaimana menyusun rekomendasi karena saya kira Bapak Ibu semuanya lebih paham dari saya. Tapi izinkan saya untuk berbagi pandangan. Menurut saya kalau misalnya di why ini dibuat seperti ini akan lebih manis, ya. Di why ini setelah Bapak Ibu sekalian menjawab what itu why-nya itu Bapak Ibu sekalian itu menarasikan sesuatu yang ideal kemudian dijustifikasi dengan teori ataupun regulasi yang Bapak Ibu sekalian memang pahami mengenai poin yang memang Bapak Ibu sekalian jadikan catatan itu. Nah, contohnya seperti yang saya tulis di bagian why berdasarkan teori ini. Nanti silahkan Bapak, kalau misalnya ini manfaat buat Bapak Ibu sekalian, monggo nanti bisa dibaca-baca. Setelah ini saya share begitu. Saya karena waktu dibatasi waktu dan malam ini juga saya sebenarnya masih ada kegiatan, jadi saya langsung saja ke who ya. Kemudian who ini sebetulnya kan siapa? Ya, saya meng-highlight itu pada poin nomor 2. Ya, BAN meminta kita untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab melakukan kalimat how berdasarkan hasil analisis menyilang. Ya. Kemudian saya memberikan penjelasan di bagian kanan. Who ini sebetulnya meminta kita untuk mengidentifikasi aktor, untuk mengidentifikasi stakeholder, ya, kelompok, dan pihak-pihak yang saya kira punya kewenangan, punya tanggung jawab, juga berpeluang ikut ambil bagian dalam dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Siapa yang bertanggung jawab melakukan perubahan atau perbaikan itu tentu saja tidak hanya dibatasi oleh warga sekolah, ya. Karena aktor perubahan itu bisa satu atau bisa beberapa kelompok atau institusi yang memang relevan, ya. Karena misalnya di sini saya kuningin ya, apakah untuk mencapai skor 4 pada butir 2 SDX bisa sekolah atau SDX bisa mengatasi sendiri, ya. Kalau misalnya menurut analisis Bapak Ibu sekalian pada butir tersebut sekolah bisa sendirian, nggak masalah, ditulis hanya sekolah saja. Tetapi kalau menurut pandangan Bapak Ibu sekalian, dengan kepakaran Bapak Ibu sekalian, dengan jam terbang Bapak Ibu sekalian melihat bahwa pada putri ini sekolah nggak mungkin melakukan sendiri, maka Bapak Ibu sekalian diminta melakukan identifikasi aktor. Kalau dalam bahasa saya, orang ilmu kebijakan publik itu stakeholder mapping. Ya, Bapak Ibu sekalian diminta untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan, pemetaan stakeholder. Ya, siapa kira-kira yang bertanggung jawab atas masalah ini? Karena sekolah itu nggak mungkin bisa sendirian, harus ada kelompok-kelompok yang lain yang terlibat. Ya, di sini Bapak Ibu sekalian diminta untuk menjelaskan, ya, siapa yang bisa melakukan apa agar mereka bisa ikut ambil bagian dalam rangka meningkatkan mutu satuan pendidikan.
Apakah hanya sekolah sendirian, atau mungkin juga bisa jadi dinas, karena dinas itu memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk itu, Kementerian Agama, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengidentifikasi peran-peran apa yang mereka bisa lakukan. Ini ketika menguraikan tentang who. Kemudian yang how ini adalah tentang strategi, tentang metode, tentang cara, ya. Bagaimana melakukan perubahan, ya. Setelah Bapak Ibu sekalian mengidentifikasi aktor, ya, melakukan stakeholder mapping, ya, maka Bapak Ibu sekalian coba bantu sekolah, bantu stakeholder, dinas pendidikan dan seterusnya untuk semacam membuat strategi yang lebih spesifik dan konkret. Ya, makanya how itu kan diminta konkret di sini. Coba yang Bapak sekalian bisa lihat tuh, yang nomor 3. Ya, bentuk kegiatan atau tindakan yang konkret. Tindakan yang konkret itu bukan sekedar Bapak Ibu sekalian melempar ide. Tidak cukup. Kalau hanya melempar ide mungkin semua orang bisa. Tetapi yang diminta oleh how di sini adalah bagaimana ide itu Bapak Ibu sekalian itu siapkan wadahnya, kerangkanya. Sehingga ketika sekolah membaca ini, sekolah itu bisa mudah melaksanakan tindak lanjut dari rekomendasi ini. Kalau boleh saya usul, buat strategi atau untuk menjawab how itu menggunakan tahapan aktivitas atau mekanisme kegiatan. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Saya kuning ini. Ya. Seperti apa eksekusinya, saya kira Bapak Ibu lebih paham dari saya. Karena semuanya di sini senior saya, di sini semuanya guru-guru saya gitu. Ya. Nah, saya coba breakdown lagi bagaimana cara menjawab pertanyaan how. Ya, yang pertama ini gagasan saya sebetulnya. Di ban ya mohon maaf belum ada yang seperti ini, tapi ini apa namanya kreativitas saya, mudah-mudahan ini sedikit banyak membantu. Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi aktor, tadi stakeholder mapping sudah dilakukan sebetulnya di WHO itu, yang memiliki kewenangan melakukan perbaikan. Ya, kemudian petakan peran dan fungsi masing-masing aktor atau pihak terkait. Jadi bukan hanya mengidentifikasi pihak terkait, bukan hanya mengidentifikasi aktor, tapi peran dan tanggung jawabnya seperti apa. Ya, kalau misalnya menurut pandangan Bapak Ibu sekalian bahwa ini swasta juga harusnya bisa berperan, monggo. Kalau swasta misalnya punya dana CSR di bidang pendidikan, berarti mereka sesungguhnya punya peran di situ. Selama ini kita nggak pernah menyentuh loh institusi sektor private, ya. Yang kita dengar-dengungkan itu selalu dinas sama Kemenag. Padahal di era di mana kolaborasi sekarang itu menjadi semacam jargon untuk membangun mutu pendidikan, maka sudah saatnya kita juga bisa membuat rekomendasi yang itu menyenggol-nyenggol, ya, yang nyerempet-nyerempet, bagaimana meminta mereka pihak swasta untuk turun tangan mengatasi masalah ini, ya. Kemudian aktor atau pihak tertentu bisa jadi memiliki peran yang saling melengkapi, bisa jadi saling melengkapi. Karena apa? Karena mungkin saja dinas atau kemenang nggak punya anggaran, tapi kalau misalnya ada sektor swasta mau berperan, BUMD misalnya punya CSR, berarti kan CSR ini kan bisa dimanfaatkan untuk ikut membantu berkontribusi menaikkan mutu sekolah. Ya, peran yang saling melengkapi itu bisa saja, ya, kayak kami di BAN mungkin punya sumber daya manusianya tapi tidak punya sumber daya anggarannya. Yang punya sumber daya anggaran ini bisa kita minta, bisa kita sentil, bisa kita minta untuk ikut membantu. Nah, ini yang tadi saya sebut saling melengkapi. Nah, ini sebetulnya menjadi cikal bakal untuk mendorong yang namanya kemitraan di masa yang akan datang. Jadi poin-poin tentang kemitraan ini sesungguhnya harus mulai disentuh dalam rekomendasi ini. Ini menurut pandangan saya. Nah, Bapak sekalian, ini struktur yang barangkali mungkin kalau misalnya dianggap bermanfaat, monggo nanti diterapkan, kalau enggak ya diabaikan. Ini menurut saya paragraf yang mesti Bapak Ibu sekalian perhatikan ketika menyusun rekomendasi yang menggunakan 3W1H, ya. Di mana what, why, who, dan how itu sudah embedded di dalam atau masuk di dalam paragraf ini. Jadi yang diminta oleh BAN dalam rangka menyusun rekomendasi menggunakan kaidah 3W1H itu menurut saya adalah Bapak Ibu sekalian pertama diminta untuk menarasikan atau mendeskripsikan what. Apa yang terjadi di sekolah, ya, berdasarkan kondisi yang ditemukan, lihat butir paling rendah, ya.
Kemudian uraikan apa, ini masih what, yang harus dicapai oleh sekolah. Ini kondisi ideal, tadi yang diminta what kan seperti itu. Serta berikan alasan, ini untuk menjawab why. Kenapa hal tersebut penting ya untuk dilakukan sekolah. Bapak Ibu sekalian diminta merujuk teori atau regulasi atau konsep atau apapun itu. Sehingga opini Bapak Ibu sekalian tidak sendirian, tapi memang punya basis teoritis yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengidentifikasi aktor, ya, pihak terkait yang harus bertanggung jawab melakukan sesuatu dan bagaimana, how, bentuk dan peran mereka yang berkewajiban melakukan perbaikan itu. Itu mengenai paragraf. Nah, ini mungkin pernah dilakukan atau pernah disampaikan pemateri sebelumnya. Saya tidak akan mengulangi lagi ini. Saya sebetulnya menambahkan, kalau menurut saya ya, tambahkan sebelum sekolah yang baik adalah bla 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 ini kan kondisi ideal. Tambahkan data berdasarkan kepada masalah yang Bapak Ibu sekalian temui di komponen tersebut. Ya, data itu berangkat dari komponen terendah. Ini yang kurang adalah itu. Ya, jadi saya tidak akan menerangkan ulang soal ini. Ini adalah contoh yang diberikan bank, ya, mengenai bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa merumuskan rekomendasi mengacu kepada untuk menjawab pada persoalan who, ya, who dan how ini. Who dan how ini contohnya seperti ini, ya. Jadi memang asesor itu diminta out of the box, ya. Makanya ban itu di sini membuat kutipan, kok nggak muncul ya? Ini. Makanya ban ini di sini membuat membuat statement hanya asesor yang paham dunia persekolahan yang dapat memberikan saran terobosan. Yang diminta ban itu rupanya jauh lebih berat, ya. Karena ban itu meminta terobosan dalam memberikan rekomendasi, bukan sekedar normatif, ya. Bukan sekedar normatif atau teoritis, ya. Karena normatif teoritis saja itu bagi ban nggak penting. Tapi bagaimana Bapak Ibu sekalian itu bisa menuangkan gagasan-gagasan yang bersifat out of the box atau breakthrough atau terobosan untuk membantu sekolah ataupun pemangku kepentingan agar bisa menaikkan mutu sekolahnya. Contoh yang diberikan ban seperti ini. Misalnya ketika sekolah itu memang di sana menghadapi problem tentang sumber daya atau sumber belajar yang memang kurang, kompetensi guru yang barangkali kurang, kreativitas guru yang barangkali yang kurang, dan seterusnya. Maka salah satu saran yang diminta misalnya adalah memanfaatkan lingkungan sekolah untuk mengatasi kekurangan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Ya, di sini ditulis misalnya puskesmas pun bisa loh, bisa menjadi salah satu sarana untuk menjadi media pembelajaran. Kemudian kebun, sawah, pasar, dan seterusnya. Rupanya menurut ban seperti itu yang disebut rekomendasi out of the box atau yang mengandung terobosan. Kemudian ban juga meminta contohnya ini ya, mengajak orang tua, tenaga kesehatan, perangkat desa membantu guru untuk topik tertentu saat sekolah kekurangan guru. Ketika sekolah menghadapi kekurangan guru misalnya, asesor harus bisa menuangkan gagasan-gagasan kreatifnya bagaimana untuk bisa mengatasi agar sekolah itu tetap bisa eksis, sekolah itu bisa tetap bisa survive, anak-anaknya tetap bisa belajar dengan baik, ya, mutunya tetap terjaga meskipun kekurangan guru. Ada gagasan yang ditawarkan ban. Bagaimana sekolah itu misalnya harus bisa mengajak orang tua, melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk ikut ambil bagian dalam rangka untuk berperan mengedukasi siswa-siswa yang ada di sekolah tertentu misalnya. Atau misalnya kerjasama dengan perpustakaan desa dan sebagainya ketika sekolah tidak memiliki perpustakaan. Ini contoh-contoh dan ini sangat konkret ya yang diberikan ban. Nah, sebelum terakhir ya, sebelum saya close paparan ini mengulang ingat ya, mohon maaf kebalik-balik, bagaimana kita menyusun rekomendasi berdasarkan pendekatan cross-cutting. Cross-cutting analisis itu sebetulnya kan menghendaki kita untuk melihat masalah tidak secara parsial tetapi secara komprehensif, untuk melihat keterkaitan masalah yang satu dengan masalah yang lain sehingga ketemu akar masalahnya di mana. Ini contoh yang diberikan ban. Misalnya di mutu lulusan itu ya, pada butir nomor 8 ya, nilainya 1. Butir 8 itu tentang kreativitas dan inovasi.
Nah, ini yang memang harus menjadi sorotan atau perhatian bagi asesor ketika ingin menyusun rekomendasi. Apakah cukup sampai di sini? Tidak. Bapak Ibu nanti akan diminta hubungan antara butir 8 yang nilainya rendah atau 1 ini dengan butir-butir di komponen lain yang kemungkinan ya menurut Bapak Ibu itu memberikan andil kenapa masalah ini terjadi. Ban sudah menyajikan contohnya. Di contoh ban itu butirnya butir 16 yang juga nilainya 1. Ya. Butir 16 itu mengenai apa? Mengenai subkomponen iklim belajar yang sangat rendah. Ya. Komponen subiklim belajar yang sangat rendah yang kemudian memberikan kontribusi atau andil kenapa kemudian butir 8 di mutu lulusan itu nilainya juga rendah. Nah, butir 16 ini juga ada penyebabnya. Ini menurut BAN itu disebabkan karena terjadinya butir nomor 21 yang nilainya juga 1. Butir 21 itu skornya 1. Itu tentang apa? Ternyata karena kondisinya guru-guru di sekolah tertentu misalnya itu tidak pernah melakukan pengembangan profesi ya, sehingga kompetensi guru itu tidak pernah terasah, tidak terupdate, ya imbasnya adalah butir 16-nya juga rendah. Butir 16 ini mengenai sebentar iklim belajar ya, yang kemudian berkontribusi 16 terhadap butir 8. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ingin menyusun rekomendasi, mesti dilihat dulu ya, butir-butir yang nilainya 1 atau 2 pada setiap komponen. Bapak Ibu sekalian coba buat semacam simulasi misalnya untuk melihat sebetulnya penyebab dari ini itu karena apa. Kalau itu sudah ketemu, saya kira nanti ketika Bapak Ibu sekalian menyusun rekomendasi, bukan sesuatu yang sulit untuk bisa menyusun rekomendasi sesuai dengan kaidah 3W1H dan menggunakan pendekatan cross-cutting. Kesimpulan dari paparan saya adalah saya membaginya dalam 2 step. Dalam menyusun rekomendasi, step 1 adalah Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi butir-butir dengan nilai paling rendah untuk setiap komponen. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian diminta melakukan analisis untuk menemukan potensi atau kemungkinan sebab akibat rendahnya butir tertentu karena akibat butir lain pada komponen yang berbeda. Step 2, buat rekomendasi menggunakan 3W1H yang di situ ada what, why, who, dan how. Saya tidak akan membacakan presentasi ini karena tadi sudah saya terangkan di awal. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian untuk paparan saya malam hari ini yang sifatnya sebetulnya untuk merefresh saja, bukan materi baru, tapi mudah-mudahan dari materi ini sedikit banyak bisa membantu Bapak sekalian. Dan mohon maaf Bapak sekalian, saya mungkin tidak berlama-lama karena sebetulnya saya malam hari ini juga ada forum dari pukul 19.30 dengan Beskap ya, karena masih ada tugas yang harus saya tuntaskan. Tapi mungkin saya akan sediakan waktu barangkali 5-10 menit terlebih dahulu sebelum saya meninggalkan forum ini. Terima kasih. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ini Pak Fakuri ya. Sangat bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, refreshment ya, ibaratnya gitu ya, menyegarkan kembali Iya, sini Bu Yos. pemahaman dari Bapak Ibu semuanya. Nanti Ini berarti teman-teman anggota masih- juga bisa menambahkan. Ya. Monggo. Tambahkan dulu baru nanti kita membuka pertanyaan Bu Yos. Baik, kalau Oke. begitu kami persilahkan ini. Prof. Subadi, Bu Prof. Nasma, Supadi yang Pak Fakih juga. Baik, memberikan Bu tambahan, Yosi. nanti mungkin saya dulu Bu ya. silakan. Baik, saya dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, yang budiman, yang dirahmati Allah, yang punya kopi ngopi dulu, Bu Hayuni ya. Yang punya cemilan nyemil dulu gitu ya, santai saja. Bapak Ibu tadi sudah sampaikan oleh Pak Faturi, panjang, lebar, jelas, setau welo-welo. Tinggal bagaimana kita ini yang sudah sangat memahami di lapangan. Karena saya meyakini Bapak Ibu ini kan asesor yang hebat, di mana pernah menjadi orang yang dituakan di sekolah,
mungkin perjalanannya dari guru yang berprestasi, kepala sekolah, pengawas, sehingga pengalaman-pengalaman yang mengendap pada diri itu sudah sangat sangat luar biasa. Saya yang mengilustrasikan gini, ilustrasi saya. Kan ada yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen. Kalau kita lihat mutu lulusan itu kan kalau dibagi 3, kognitif, afektif, psikomotorik, pengetahuan, sikap dan keterampilan. Nah, jikalau ternyata pengetahuannya itu atau lulusan di pengetahuan itu rendah, Bapak Ibu yakin itu rendahnya mutu itu dikontribusi atau dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Siapa? Yaitu guru. Kan, ya. Prosesnya kan yang melakukan guru kan. Nah, guru itu pasti juga dikontribusi oleh manajemen sekolah. Artinya begini Bapak Ibu, ketika saya juga asesor, ketika kita melihat situasi di lapangan kok pengetahuannya kelihatannya ya belum maksimal. Nah, coba kita telusuri, jangan-jangan proses pembelajarannya yang dituangkan dalam RPP, waktu interaksi di kelas, itu yang diyakini mungkin belum maksimal. Ketika RPP yang disusun tadi mungkin belum maksimal, mungkin kemampuan gurunya yang belum maksimal. Kemampuan guru belum maksimal mungkin yaitu manajemen sekolah yang belum maksimal. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika melihat situasi kondisi di sekolah yang ditemui, langsung diskusi panjang lebar pendekatan ke berbagai ya, gurunya, komitenya, kepala sekolahnya, sehingga punya gambaran kalau begini keadaan di D1, gurunya begini kompetensinya, kualifikasi begini gurunya, kepala sekolahnya begini, kompetensi, sehingga ketika memberikan rekomendasi itu yang memungkinkan dapat dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekolah tersebut. Ulangi ya, jangan sampai nanti kita membuat semacam rekomendasi berdasarkan teori yang teori tersebut belum tentu relevan dengan situasi kondisi yang dihadapi di sekolah tersebut. Sehingga 2 hari sekolah itu diharapkan Bapak Ibu mengenali betul-betul secara lebih intensif dalam dengan stakeholder yang terkait, gurunya, kepenjaganya, kepala sekolahnya, komitenya, siswanya. Nah, ketika mendapatkan informasi data di sekolah itu kok kelihatannya belum maksimal, refresh kembali. Dulu saya punya pengalaman begini sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas. Nah, solusinya, nah, seingat saya itu saya diskusi dengan orang-orang terkait atau mungkin melihat di referensi, sehingga ketika paginya hari kedua itu membuat rekomendasi, diskusi dengan asesor 1 dan 2 sudah punya solusi. Pak, Bu, kata Bu Reminar, saya sudah bisa menemukan rekomendasi atas pengetahuan lulusan SD tadi yang kurang maksimal begini. Berdasarkan referensi teori yang saya baca, pengalaman yang dulu juga saya pernah alami, diskusi dengan teman sejawat, ternyata ini aktor penyebabnya adalah bla 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 bla. Sehingga Bapak Ibu dapat diyakini masalahnya itu apa, bagaimana solusinya, siapa yang harus memecahkan masalah, dan bagaimana cara memecahkan masalah, itu insya Allah lebih mendekati real. Lagi, ketika kita 2 hari diskusi dengan teman-teman di sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, komite, mungkin kalau yayasan itu swasta ada ketua yayasan, mungkin termasuk mungkin pembinanya, kita sudah menangkap, oh ini kira-kira yang harus besok akan saya sampaikan, melihat pelaku-pelaku di sekolah ini adalah seperti ini. Sehingga mencari solusi dengan yang dibaca, yang diskusikan asal 1 dan 2,
muncullah rekomendasi yang rekomendasi itu diyakini bisa dilakukan karena orang-orangnya jelas sudah kita identifikasi, bagaimana cara melakukannya, dan harus bagaimana itu melakukan, saya rasa itu lebih membumi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak akan mengulangi Bapak Ibu yang sudah hebat karena saya sudah mengenal Bapak Ibu sekian puluh tahun, sudah luar biasa kerjanya. Mohon dikondisikan sehat badannya, selalu optimis, semangat ya, sehingga melaksanakan ini dengan enjoy, dengan bertanggung jawab. Itu saja tambahan dari saya, sekedar menguatkan bagi bapak-bapak dan mendalamkan bagi ibu-ibu. Nanti kalau ada yang lebih akan di-sharingkan, insya Allah saya dan teman-teman siap untuk mendengarkan, syukur-syukur bisa mencari solusi. Sekian Bu Yosi, Pak Ketua, Pak Fatri, dan Bu Nas, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan. Semata-mata kita untuk saling mengingatkan, saling mengisi, saling melengkapi, dan yang paling penting menyambung silaturahim agar kita panjang umur, sehat selalu, sukses dan berkah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Supadi atas penguatannya. Insya Allah Bapak Ibu sudah semakin kuat dan dalam ya disampaikan oleh Prof. Supadi. Semakin Baik, kuat mungkin Bapak dan ada semakin dalam tambahan? Ibu ya. Ya ini Pak Fadi. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Nasma? Insya Allah nggak ada, Bu Yosi. Sepertinya sudah malam ya. Ya, Sudah baik. lengkap Sudah juga, sudah dilengkapi lengkap oleh ya. Prof. Supadi. Ya. Oke, baik Bu Nasma. Baik Bapak Ibu, karena ini hanya refreshment ya, kita untuk penyegaran saja. Mungkin untuk tanya jawab tidak perlu ya sepertinya ya, karena tadi sudah cukup jelas dan lengkap ini penyampaian dari Ini Pak Bu Yos, Fatri. Kak, jika ada satu atau dua ada yang mau bertanya, diberi kesempatan Oke, Bu, satu atau dua gitu Bu, mungkin Bu. baik. Baik Prof, mungkin silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya ini. Monggo kami silakan. Wah, sudah jelas Prof. Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Bungkus Bu, Sudah sangat gitu loh, Bu. jelas, ditambah dikuatkan lagi soalnya sama Prof. Supadi, jadi tambah Iya. jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau begitu kita Itu Bu, Pak untuk Ramdhani Bu. sesi. Pak Ramdhani Kenapa? itu Pak Ramdhani. Pak Ramdhani. Ada Betul atau raise hand. hanya ini atau hanya Assalamualaikum gitu. Pak Ramdhani ingin bertanya, Terima Pak Ramdhani kasih, monggo terima silakan. kasih Bu Yosi. Ingin Monggo. penjelasan kalau instrumen di komponen itu sudah berlevel 4. Kan kita harus membuat rekomendasi juga. Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ramdhani. Monggo Pak Prof. Supadi atau Baik. Pak Fakih atau Bu Nasma, monggo silakan. Bapak Ibu, alhamdulillah jika yang kita cermati sudah sampai maksimal. Namun demikian, rasa-rasanya saya belum pernah menemukan sebuah institusi itu semuanya hasil yang diisi di dia dengan yang di lapangan itu sampai sempurna 4 tuh. Saya yakin betul, andai kata ada, mungkin ada bagian-bagian yang bisa kita berikan masukan yang sifatnya adalah bukan mohon dipertahankan, tetapi ya, namun demikian di bagian maaf misalkan ya, katakanlah mungkin bagian penyusunan RPP misalkan Bu ya, sudah 4 Bu menurut kacamata kita. Ya, tetapi begitu kita cermati, saya yakin ada bagian-bagian yang perlu diberi penguatan. Namun demikian, pada sisi misalkan penulisan ejaan yang dilakukan belum mengacu kepada ejaan yang sempurna, misalnya Bu. Dan saya yakini semua yang ada di ruangan ini, kalau semuanya mendapat nilai 100, itu kok rasa-rasanya kecuali sekolah-sekolah SPK Bu.
Karena saya sering diskusi dengan Bu Sukina, Pak, teman-teman lah semua itu. Ketika kita memberi nilai itu berpikir kayak gini, Bu. Ini kalau kita kasihkan nilai yang betul-betul maksimal, sesungguhnya kemungkinan bisa. Tetapi untuk pembinaan rasa-rasanya kalau kita buat maksimal, mereka nanti kurang ada gregetnya. Maka bagian-bagian mana yang bisa kita lihat yang masih perlu memungkinkan untuk diberikan penekanan. Sekali lagi Bapak Ibu, jikalau memang sudah maksimal 4 semua, yaitu top markotop. Tetapi saya meyakini dalam hati kita belum ada sekolah yang kita kunjungi, kecuali sekolah internasional Bu, yang mutlak Bu, semuanya nilainya 4 itu saya meyakini belum pernah menemukan. Jika Bapak Ibu menemukan, ya Alhamdulillah. Yang penting ketika nanti kita untuk dimintai konfirmasi, kita siap fakta data untuk memberikan tanggapan, menjelaskan paparan sejelas. Gitu ya. Sekali lagi Bu, jika ada yang 4 semua, itu ya sudah Bu, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu, andai kata ada itu tidak lebih dari 5%. Artinya 100 sekolah tidak ada 5 sekolah yang sempurna, 100 nilainya Bu. Makasih. Terima kasih Prof. Supadi, ini sudah sangat-sangat jelas ya penjelasan dari Prof. Supadi ya, Pak Ramdhani ya. Atau mungkin ada tambahan dari Maksudnya Bu Nasma? bukan semua komponen nilainya 4. Dari 4 komponen itu ada satu komponen yang memang 4 gitu. Tapi itu kan kita juga harus memberikan rekomendasi, Prof. Oke, begini Bapak Ibu. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Paturi dan pembicara lebih dahulu, bahwa anak pusing itu, pusing Bu ya, pusing, itu kemungkinan kurang tidur, kemungkinan makanan yang diasup gizinya mungkin bisa sudah basi, atau gizinya rendah, atau kecapean. Artinya bahwa ada satu komponen yang diyakini itu belum sempurna, itu dikontribusi oleh komponen-komponen yang lain. Misalnya tadi mutu lulusannya ada yang belum paham, dari yang menemukan mutu lulusan ada yang belum sempurna. Dan diyakini mutuasi ini kan berawal dari proses pembelajaran kan Bu, ditariknya ke sana kan. Nah, proses Jadi pembelajaran analisis ini menyilang ya Prof. Supadi ya. proses pembelajaran kan pelakunya guru, ya kan Bu ya. Nah, guru ini mengapa belum maksimal? Ya, manajemen sekolah yang akan kita tarik. Artinya, jika semuanya sudah maksimal, tapi ada satu saja yang belum maksimal, itu bisa diindikasikan merupakan gandeng renteng atau menjadi runtutan dari 4 komponen mutu lulusan tadi itu dikontribusi oleh proses pembelajaran. Sehingga Bapak ketika memberikan rekomendasi bahwa untuk siswa yang belum katakanlah ya merumuskan kata mengucapkan atau terbiasa atau kata mau membudaya terkait dengan mungkin berlaku dengan kata bersih, nah itu otomatis kan itu luarannya. Nah, prosesnya mungkin sekolah belum membiasakan secara konsisten. Nah, sekolah yang belum bisa konsisten dalam proses pembelajaran, gurunya jangan-jangan juga belum seluruh guru mempraktekkan sebagai teladan bagi siswanya. Manajemen sekolah juga mungkin belum menerapkan secara masif bagaimana budaya sekolah. Jadi artinya jika ada satu saja komponen yang diindikasikan itu belum maksimal, itu ditanggung renteng oleh faktor-faktor yang lain itu. Karena tidak ada yang bisa berdiri sendiri. 4 komponen tadi satu sama lain saling menguatkan, saling berkaitan. Begitu Bapak Ramdhani, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa sedikit menjadikan literasi atau ada kata tidak sesuai, ya mohon dimaafkan karena keterbatasan kita semua. Begitu Bu Yos.
Baik, Prof. Supadi. Jadi pada prinsipnya itu tetap Bapak Ibu harus melakukan analisis menyilang ya, Prof ya, untuk sampai Betul, kepada Bu. kesimpulan rekomendasi begitu ya, Prof ya. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Nasma Silakan. ataupun Pak Fakih, monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Yosi. Terima kasih Prof. Ya. Supadi, Bapak dan Ibu Asesor. Kalau kita menyimak apa yang disampaikan Pak Ramdhani, dalam perjalanan 4 tahun ketemu rekomendasi, ini nampaknya belum ada yang sempurna. Jadi betul yang disampaikan Prof. Supadi tadi. Lebih-lebih kalau Bapak dan Ibu Asesor ini menggali betul, contoh nih, butir 4 tentang perundungan, itu hampir tidak ada sekolah yang mendapatkan nilai 4. Saat kita melakukan validasi, melakukan verbal, yang selalu kita gecek duluan gitu, di butir itu, butir 4 dulu kita lihat. Kebetulan saat mengambil sampel itu awalnya main comot gitu. Ketemu ternyata gitu ya. Nilainya 4, ternyata telah dokumennya kok nggak mendukung gitu. Hasil wawancaranya mendukung karena kata gurunya, kata kepala sekolahnya, kata orang tuanya tidak terjadi perundungan. Tapi di dokumen ada temuan catatan seperti itu. Begitu, makanya kalau lagi kita melakukan verbal bersama pusat itu, selalu ada saja asesor yang saya hubungi langsung. Sebenarnya sedang kami cross check itu. Kemudian telepon saya loudspeaker, didengar oleh seluruh peserta pleno itu. Nah, akhirnya ya terpaksa kita anulir nilainya. Jadi lagi-lagi nilai asesor itu tidak mutlak gitu ya. Kemudian sudah stop gitu. Nah, ini yang di butir 4 yang nampaknya sulit untuk mendapatkan nilai pada level 4. Begitu juga butir 5, butir 6, butir 7, 78, Pak. 8. 78 ya. Ya, Ya. terkait dengan itu, Pak. 5, 6, 7, 8. Terkait dengan keterampilan abad 21. Ya, 4C ini. Ini juga nampaknya susah sebenarnya untuk meraih nilai pada level 4 gitu. Akhirnya benar-benar kita cross check. Nah, kalau misalnya di butir 4, 5, 6, 7, 8 itu kok tidak dapat 4, artinya rendah, maka dipastikan ada korelasi dengan butir-butir lain pada mutu atau komponen yang lain seperti dijelaskan oleh Prof. Supadi tadi. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini, sengaja kita adakan forum ini adalah untuk apa? Merecall tadi ya, mengingat ulang gitu, mengingatkan kembali supaya Bapak Ibu asesor besok saat menuliskan rekomendasi itu lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kemarin itu kan ada kesan bahwa wah, rekomendasi sudah ditulis kok dibalikin lagi, disuruh merevisi lagi. Bahkan ada yang dibalikin lagi, revisinya ya masih tetap itu saja. Akhirnya menjadi pekerjaan yang mesti kita sikapi. Karena apa? Rekomendasi ini sekarang sudah dipublish, bukannya nanti. Sekarang sudah dipublish. Tetapi baru terbatas sekolah. Jadi sekolah di Sispena masing-masing sudah bisa ngelihat rekomendasi dari Bapak Ibu asesor gitu. Ini tambahan saya, mudah-mudahan nanti tanggal 17 sampai dan seterusnya penulisan rekomendasi sudah lebih baik sehingga tidak lagi ditelaah lebih dalam lagi, dibalikin lagi Pak, betulkan lagi Bu, betulkan lagi gitu ya. Karena berikutnya tidak hanya dipublish yang hanya untuk sekolah, tapi juga untuk masyarakat luas. Jadi di webnya nanti Ban PDM semua bisa lihat ya. Jadi beberapa kejadian yang muncul nih saya mau ceritakan. Ada sekolah yang diakreditasi beberapa tahun yang lalu
terpaksa sampai sekarang masih menjadi pembahasan atau diperkarakan, ya, bahkan sampai ke ombudsman segala. Ya. Nah, yang seperti ini kita jaga, dan alhamdulillah di Jakarta walaupun ada bisa kita tangani. Termasuk kemarin ya, beberapa waktu yang lalu ya Bu Yosi ya, kami bertiga, saya, Bu Yosi, dan Pak Fatkuri harus turun juga ke lapangan karena ada aduan salah satu sekolah yang nilainya dipertanyakan gitu, sehingga kita lakukan verifikasi gitu. Nah, hasilnya juga menjadi bahan pleno di pusat gitu. Jadi sekali lagi rekomendasi ini betapa pentingnya bagi sekolah, bagi stakeholder yang lain, dan berikutnya pasca akreditasi tidak lain adalah mensikapi rekomendasi. Kemarin saat kami diskusi dengan PLT Kadisdik Provinsi DKI, ini nanti termasuk dengan Pak Kakanwil Kemenak, pengawas-pengawas ini jadi ujung tombak setelah sekolah madrasah ini mendapat rekomendasi, rencana tindak lanjutnya kayak apa? Ini jadi bahannya para pengawas, baik pengawas sekolah dan madrasah. Jadi kalau Bapak Ibu yang posisi hari ini juga sebagai pengawas, baik di sekolah madrasah, nah nanti double itu. Jadi misalnya pengawasannya Bu Remina gitu, karena Bu Remina juga jadi asesor, maka nanti ya pasti saling diskusi tuh saat sebagai atau peran sebagai pengawas ya. Jadi ini barangkali yang bisa saya tambahkan Bu Yosi dan Bapak Ibu yang lain. 9:30 sudah, mudah-mudahan sudah bisa sedikit dipahami sehingga nanti dibaca-baca lagi. Materi juga tadi sudah di-share oleh Pak Fatkuri di grup asesor. Kalau sekiranya membaca di HP itu rada susah, ya di-print lah beberapa lembar itu sehingga saat kapanpun bisa dibaca. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yosi. Baik, terima kasih Pak Fakih atas tambahan penjelasannya. Mudah-mudahan jangan sedikit Maaf, dipahami maaf Pak Pak Fakih. Suhendar Banyak sepertinya dipahami dari Pak tadi Fakih. datang. Ya kenapa Pak? Maaf Pak Suhendar sepertinya dari tadi tanya itu. Mohon maaf ya, terima kasih. Iya. Tadi saya juga melihat ada Pak Istadi raise hand, Pak Suhendar ya. Mungkin monggo siapa Pak Istadi dulu deh. Tadi saya lihatnya Pak Istadi dulu tadi. Monggo Ya, Pak Bu Istadi. Yosi. Pak Istadi sama Tunggu Pak sebentar. Suhendar. Saya tanya Pak Ramdhani dulu. Udah jelas ya Pak Ramdhani ya? Pak Suhendar, Siap, Pak Istadi. siap. Besok kita Udah cukup selesaikan jelas di apa? warung buburnya ya besok ya. Ya, Terima ya, kasih. pulang Baik, monggo Pak Is. Pak Isgi, terima kasih Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya menjadi gamblang. Tapi ada satu yang ingin dapat kesamaan persepsi, Prof. Ketika kita menyusun rekomendasi, kalau ada penekanan kata harus itu menjadi larangan atau apa itu, Prof? Atau mau digunakan pakai bahasa sebaiknya atau bagaimana supaya nanti makan dulu masalah ketika rekomendasi ini di cross check oleh teman sehingga nggak menimbulkan persoalan lagi, artinya insya Allah yang sekarang menjadi semakin baik. Itu aja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, mau izin menjawab silaturahminya Pak Istadi. Pak Is yang lebih memahami Bapak di lapangan. Jikalau itu prinsip Pak, prinsip ya harus Pak. Contoh terkait perundungan Pak, harus Pak. Tetapi selain yang sifatnya prinsip Pak, mungkin seyogianya, sebaiknya. Tetapi hal yang sifatnya prinsip Pak, terkait perundungan harus Pak. Jangan kaitannya harus Pak supaya menjadi perhatian dari pihak berbagai pihak Pak. Tapi misalnya terkait dengan pembuatan RPP Pak ya, terkait dengan bagaimana itu mungkin menggunakan kata-kata yang tidak begitu menyinggung
seyogyanya, sebaiknya Sebaiknya. itu lebih Sebaiknya. mungkin lebih tepat. Tetapi kalau sifatnya itu perundungan, pelecehan sebagainya harus Pak gitu ya, harus gitu Pak. Itu lagi yang lebih memahami konteksnya Bapak Ibu di lapangan. Begitu Pak tadi ya. Terima kasih Prof. Artinya nanti teman-teman kan juga sama-sama kita dengarkan sehingga kata-kata harus itu bukan hal yang haram. Artinya Ya, kalau bukan. memang konteksnya perlu kata harus, nggak apa-apa gitu ya Prof ya. Betul Pak. Terima kasih Prof. Pak Baik. Ketua, terima kasih. Bu Yosi, terima Iya, kasih. saya mungkin tambahkan Baik. untuk Pak Is Monggo silakan tadi. ditambahkan, Begini Pak Pak Pati. Is, kalau kita juga bisa memposisikan diri kalau kita berada di pihak sekolah atau madrasah. Kalau mendapatkan rekomendasi dengan narasi atau statement seharusnya, itu kira-kira bakal dilakukan atau diabaikan. Padahal kita inginnya ada perubahan gitu loh. Nah, begitu kata-kata itu kita bisa tafsirkan kalau cuman pakai seyogyanya, pasti diabaikan gitu ya. Maka Cuekin gitu ya. rubah kata-katanya dengan yang memberikan dorongan gitu ya. Karena instrumen kita yang ada itu kan mendorong untuk melakukan perbaikan terus lebih baik. Begitu Pak Is. Terima Terima kasih Pak kasih Is. Pak Oke. Ketua, terima kasih. Alhamdulillah, makin jelas. Makasih Pak. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya tadi Pak Suhendar. Pak Suhendar, jadi Pak. Ya, mohon izin, terima kasih Pak Ketua, Bu Yosi, dan teman-teman. Saya tidak ingin bertanya. Saya pernah mendengar ya dulu di apa namanya di pertemuan Ban SM juga dan di beberapa pertemuan yang lain, dan selalu saya gunakan terkait dengan contoh kasus Pak Ramdhani tadi ya. Itu ada kemungkinan salah satu komponen dari 4 itu bisa saja 4 semua. Maka di dalam rekomendasi itu kan kita menggunakan kata kerja operasional atau kata kerja yang diubah menjadi kata benda. Nah, sehingga kalau memang sudah 4 semua itu biasanya dalam konsep penjaminan mutu tidak hanya dalam bentuk membuat rekomendasi ya, itu bisa menggunakan kata pengembangan atau mengembangkan. Jadi kalau ada yang harus diperbaiki, nah biasanya rekomendasinya saya gunakan meningkatkan, maka kata kerja operasionalnya adalah mengembangkan atau pengembangan. Artinya apa? Kalau memang sudah 4 semua, maka kalau tidak usah bingung, saya pernah dengar dan selalu saya gunakan sampai dengan saat ini, yaitu mengembangkan, Pak. Jadi kalau sudah baik semua, sudah meningkat semua, maka rekomendasinya silakan mengembangkan lebih lanjut. Nah, itu saja Pak Ramdhani. Terima Baik. kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bapak atas Terima kasih Bapak Pak Ibu maupun Bu Suhendar Yosi. atas Bu tambahannya. Yosi, Ya, saya silakan. sedikit merebonding atau meluruskan. Jikalau saya sebagai kepala sekolah, Bu ya, komponen tertinggi itu 4 nilainya Bu. Ya, level tinggi 4 Bu. Jika Bu Yosi sebagai kepala sekolah saya berkata Bu, Ibu suruh mengembangkan, kira-kira Ibu akan mengembangkan ke level berapa Bu? Kan nggak ada lagi Bu ya, mentok kan Bu? Ulangi. Iya. Arti mengembangkan berarti kan ada kemungkinan yang masih belum sempurna kan Bu ya, atau ke arah yang lebih bagus lagi Bu ya. Sedangkan dia posisinya sudah level 4 Bu, sudah mentok Bu, tidak ada lagi level yang lebih tinggi Bu. Maka saya meyakini andai kata ada 1, 2, Bapak Ibu silahkan nanti diteruskan, monggo saja. Kalau memang ada yang betul-betul sempurna 4 semua gitu Bu. Tetapi ini sifatnya kasus Bu, monggo sajalah diteruskan, mengembangkan monggo, meningkatkan monggo, karena sifatnya ini hanya sifatnya kasus Bu. Tetapi secara substansi Bu, mengembangkan berarti ada yang harus dikembangkan. Artinya belum sempurna, belum mencapai 4 gitu Bu.
Ya, Bu ya, ulang-ulangi. Kalau ada kalimat meningkat kan berarti kan masih ada kemungkinan level berikut kan, Bu. Sedangkan dia sudah pada level mentok, Bu. Gitu, Bu. Gitu. Jadi monggo saja Pak Ibu, nggak usah diperdebatkan. Intinya Pak Ibu silakan di lapangan yang lebih memahami. Kata kuncinya tadi kan kalau rekomendasi itu harus melakukan apa, bagaimana caranya, oleh siapa, hanya gitu Bu. Itu aja kata kunci. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapat F4, Pak Ramdhani dengan Pak Suhendar, monggo saja di lapangan Bapak yang lebih memahami. Itu ya hanya sekedar untuk sharing saja. Terima kasih Ibu, Bapak semua. Baik, terima kasih Prof, Pak Suhendar, Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk Pak Ramdhani ya sudah lebih mantap ya Pak Ramdhani ya Siap. untuk penjelasannya Bu ya. Yosi dikit aja, dikit. Wah, Oke, ternyata jadi ternyata urung ngantuk iki Pak Estadi. Saya tertarik dengan Prof. Supadi tadi ketika rekomendasi itu permasalahannya apa, alasannya seperti apa, data-datanya, siapa yang melakukan, lalu apa yang harus dilakukan, gitu ya Prof ya? Betul Pak. Terima kasih. Udah Pak? Udah oke Pak. Ya. Hanya gitu Pak. Ya bahasa kerennya tadi loh. What, who, how. Ya, W1 Nah, itu tadi bahasa kerennya. 3W1H ya. Jadi iya, ibaratnya kan tetap berkelanjutan begitu ya, tidak berhenti sampai di situ saja untuk perbaikan di sekolah ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini sudah tidak ada lagi yang raise hand ini ya, yang bertanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dan diskusi kita dari hasil diskusi tadi, mudah-mudahan sudah lebih memantapkan lagi Bapak Ibu nantinya untuk turun ke sekolah ataupun madrasah ya dalam rangka pelaksanaan visitasi akreditasi ini. Betul ya, sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini untuk sesi refreshment ini. Sebagai penutup saya mohon kepada Bapak Ketua untuk memberikan closing statement sekaligus arahan bagi Bapak Ibu peserta untuk turun ke satuan pendidikan. Silakan. Baik, Pak Is udah nggak sabar pantunnya Bu Yosi ya. Sabar. Baik, terima kasih Bu Yosi, Sekretaris Ban SM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu anggota, Bapak Ibu asesor. Alhamdulillah, pertemuan kali ini sebenarnya memang kita sengaja. Kalau nggak begini, kita nggak silaturahim. Kita nggak ketemu gitu ya. Mau kumpul secara luring, mau langsung Pak Is tadi sebenarnya saya mau kepinginnya gitu ya. Masa sih ngumpulin 74 asesor nggak pernah secara langsung. Tapi nampaknya Pak Lukas menyampaikan nggak ada anggaran untuk ngumpulin. Karena kalau ngumpulin perlu snack, perlu makan. Begitu ya Pak Adi ya. Pak Adi Sasono lagi di pinggir pantai itu. Perlu ngopi. Nah, perlu ngopi gitu ya. Jadi ya gimana lagi gitu. Andai misalnya saya pernah dengar, udah biarkan aja kita patungan Pak Pake, wah jadi masalah itu nanti ya. Karena di provinsi lain jadi masalah sampai ketuanya diberhentikan itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang kita jaga, tapi alhamdulillah walaupun secara daring kita bisa kembali mengingatkan lagi, intinya besok tanggal 17 jangan lupa Pak Is tadi sudah bertugas ke sekolah dan madrasah. Ya Pak Marno ya. Kan gitu. Nah, kemudian hal-hal yang kemarin di tahap 1 misalnya punya pasangan kok susah diajak komunikasi. Nah, mulai besok 24 jam lah WA-nya gitu sehingga kapan aja bisa ngobrol gitu ya gitu. Kemarin ada yang nanya ke saya, Pak Paki, saat asesmen kecukupan ada yang ngajak saya Zoom. Nah, kenapa kok nggak mau kayak gitu ya? Padahal itu salah satu untuk
ngobrol begini gitu. Kalau telepon aja barangkali kurang nyaman, ngajak Zoom, mau ngobrol diskusikan gitu. Nah, ini yang lagi-lagi ayo kita sikapi bersama. Mudah-mudahan besok lancar sekali lagi. Dan sebagian masih ada nih yang kadang-kadang kita temukan masih terkontaminasi pola lama yang dicecer ini apa itu dokumen aja, padahal dokumen yang tidak diminta, ada yang dicari-cari aja gitu. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, ayo kita kembali bahwa sekarang adalah berbasis pada kinerja ya. Jadi ini yang saya ingatkan, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat semuanya, lancar segala aktivitas. Di saat ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan selama proses visitasi berlangsung, insya Allah kita akan bisa layani. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah menyelesaikan asesmen kecukupan, karena setelah ini kami juga akan melakukan pleno menetapkan sekolah mana yang layak, sekolah mana yang tidak layak untuk diteruskan visitasi. Ada juga pertanyaan, nanti kalau ada sekolah yang tidak layak, terus kita nggak jadi visit kan? Kita jadi visit, tetapi tidak ke sekolah itu, tapi nanti diganti. Karena kita punya kuota untuk sekarang 240 gitu ya. Dan siap-siap nanti di bulan September, Oktober, nah visitasi lagi tuh. Karena info dari pusat ada 8.500 Pak Is tadi, 8.500 kalau dibagi 34 provinsi ya kebagian lah mungkin 250-300 lagi gitu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu pengawas sekolah maupun pengawas madrasah mohon disampaikan bagi sekolah-sekolah yang menjadi sasaran 1.155 harus siap kapanpun divisitasi karena udah dikasih informasi jauh-jauh hari. Ada yang menanyakan, Pak kok dadak ya Pak ya Agustus divisitasi? Padahal ngasih taunya udah dari mulai bulan Februari gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman, senangnya maunya tidak diakreditasi gitu, pengennya diperpanjang terus gitu ya. Begitu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, baik dari saya secara pribadi, dari teman-teman, anggota, teman-teman sekretariat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sehingga bisa menjalankan tugas-tugas ini dengan secara baik dan maksimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Terima kasih. Akhirnya dengan seizin Bapak dan Ibu, seizin dan atas ridho Allah SWT, saya nyatakan pertemuan pada malam hari ini dengan mengucap hamdalah kita nyatakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fakih yang sudah memberikan arahan sekaligus semuanya. Kegiatan pada malam hari ini. Sebentar Bapak Ibu, karena tadi atas permintaan Pak Is tadi ini harus ditutup dengan pantun gitu ya Pak Is tadi ya. Betul. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini memberikan manfaat Bapak Ibu. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita mensukseskan akreditasi. Alhamdulillah. Jangan lupa Amin. Satu lagi pantunnya. Jangan ke Kota Mekah. Jangan lupa singgah ke Ka'bah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga selalu sehat dan diberikan berkah. Terima kasih tadi Pak Swendar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yosi. Terima kasih semuanya. Melaksanakan tugas dengan baik dan semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Fakih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fakih. Terima kasih. Boleh bareng-bareng ya. Ya, bareng-bareng aja Mas Bayu. Yuk, bareng-bareng leh. Assalamualaikum.